Halo warga kota, jumpa lagi dengan saya Fahrul di obrolan kota kita. Dan kali ini saya sudah kedatangan tamu spesial yang kalau Anda lihat nanti di video di tayangan sebelahnya mungkin sudah tahu kita bakal ngobrolin apa. Nah, hadir bersama saya Kak Siska. Iya. Ya, gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah Ini sehat. jauh-jauh menerjang macet. Banget. Naik turun gunung kan, Naik turun nyebrangin gunung. sungai Iya, gitu. karena kalau dari Alhamdulillah. seberang itu harus disengajakan kalau udah Iya kesini, ya benar, kan? harus disengajakan mau tidak mau. Jadi nggak bisa nggak sengaja. Benar. Oke, nah Kak Siska ini adalah read aloud practitioner. Iya. Nah, apa itu read aloud practitioner? Nanti kita tanya ke Kak Siska. Beliau juga pengusaha. Usaha. Pengusaha. Pedagang. Ya, pedagang apa? Nah, nanti Anda sudah bisa lihat di depannya ada apa saja. Nah, itu yang didagangkannya. Nanti mungkin beliau akan promosi juga apa saja yang beliau bawa hari ini, nanti kita tanya-tanya. Oke. Nah, Kak Siska, Oke bang. sebelum masuk lebih jauh mungkin saya baru dengar terus terang. Oh. Read aloud practitioner itu apa sih sebenarnya? Read aloud practitioner itu orang-orang yang dimana mereka berusaha untuk mengajak orang Oke. banyak membacakan nyaring, membacakan buku buat anak-anak. Karena kan kepada kebanyakan orang kan pasti agak aneh kan ya. Zaman dulu juga nggak ada dibacain buku gitu Iya, kan ya. iya. Bahkan kita juga nggak kenal sama namanya buku. Tapi untuk zaman sekarang kayaknya udah agak minim nih orang tua yang bakal berinteraksi sama anak. Bakal bisa kita lihat gitu ya. Oke. Zaman sekarang orang tua ketemu sama anak tatap muka aja tuh bisa dihitung waktu Iya, gitu. iya. Ya kan? Oke. Pasti lebih sering berinteraksi sama gadget dan akhirnya berdampak ke anaknya juga gitu. Oh, oke. Berarti read aloud practitioner ini sebenarnya kan kalau kayak kita waktu kecil itu kan. Iya, Jadi ngain dongeng-dongengin gitu dibacain ya. dongeng itu berarti ya. Iya benar. Read aloud Sambil practitioner. ngajak ibunya gitu kan. Oh. Berarti itu dilakukan oleh siapa saja? Maksudnya apakah kan enggak harus orang tua berarti Benar, kan? nggak harus orang tua. Iya kan? Tapi harus dimulai dari rumah kan. Oh, iya iya Oke. iya. Yang nama bacain anak, otomatis kita berbicara bahwa itu harus tumbuh dari rumah. Oke. Kalau kita tumbuhkan dari sekolah, otomatis anak hanya akan menjadi pembaca di sekolah, tidak menjadi pembaca seumur hidup kasarnya. Oke. Nah, kalau begitu berarti kan si orang tua ini dia harus hobi baca dong. Enggak juga sih, banyak juga. Maaf ya bang ya. Saya Iya. pribadi juga nggak suka baca gitu ya. Oke. Yang baca dari kecil juga emang nggak terlalu terpapar sama buku kan. Jadi kita cuma ketemu buku pada saat pertama kali sekolah. Oke. Oke. Yang dibaca apa? Buku pelajaran, ya kan? Oke. Saya nggak suka yang namanya sejarah. Saya nggak suka juga sama namanya geografi Iya, gitu iya, kan. iya, iya. Saya belajar terus belajarnya kapan dong? Terus mulai sukanya kapan ya? Sejak saya butuh gitu. Ternyata pada saat menjadi seorang ibu, oh saya butuh loh gitu. Butuh yang namanya hobi membaca gitu. Menumbuhkan kesukaan membaca buat anak. Kan nggak mungkin kan anak kita suka baca kalau tiba-tiba aja gitu. Kalau kita nggak sediain, Iya, kita iya, nggak munculin gitu nggak Betul. bakal kan. Jadi kita harus menciptakan iklimnya kan, Benar. supaya kondusif untuk mereka. Ya paling tidak buku itu menjadi jembatan, kemudian masuk dalam top of mind-nya anak gitu. Iya, Bukan hanya gadget atau HP. Yap. Oke. Nah, sekarang persoalannya begini. Kalau misalnya orang tuanya tidak, kan berarti kan tadi tidak harus hobi baca. Iya benar, tidak harus lebih baca. Tapi itu sulit loh. Benar, memang membaca itu sulit, apalagi menalar segala sesuatunya gitu kan. Iya kan? Iya benar. Jadi kalau misalnya kita sebagai orang tua tidak kemudian memaksa diri untuk Benar. mau membaca, nah itu gimana? Apakah ada tips dari Mbak Siska Oke. pada saat kemudian mencoba untuk Mbak Siska kan tadi bilang awalnya tidak lahir dari Iya, dari lingkungan yang suka baca suka gitu. baca. Iya, benar. Bagaimana nih menumbuhkan kesukaan membaca sampai itu bisa menularkan ke anak kita gitu loh. Kalau untuk tips dan trik lebih Iya. memaksakan diri sih bang. Oke. Ibarat kata kayak ibadah, sholat aja itu harus dipaksa supaya kita mau kan ya, konsisten. Ya. Sama juga kayak membaca, nggak mesti lama. Ada orang yang bilang baca itu mesti duduk tenang lama-lama gitu, nggak juga.
Oke. Kita pakai timer waktu aja. Oke, kita bisa fokusnya selama 10 menit. Nggak apa-apa, baca aja 10 menit. Oh. Diulang lagi beberapa jam kemudian, mungkin pas Iya, kita iya, lagi iya, santai, iya. baca lagi 10 menit, ya kan gitu. Oke, oke. Kita aja bisa scroll sosial media berjam-jam, Oh iya, itu kan benar membaca kan? juga ya? Membaca juga kan? Oh, Bahkan, iya. tapi kebanyakan orang scroll sosial media jarang baca sih bang. Misalnya tulisan nih, baca caption, pasti di scroll lagi samanya, nggak mungkin dibaca captionnya gitu kan. Malah lebih suka baca komentarnya. Oh, iya, Kan kebanyakan iya, orang iya. kayak gitu. Iya, iya, iya. Oke, oke, oke. Oke, berarti kan memang artinya effort dari si orang tua ini harus besar juga ya. Benar, pengaruhnya harus besar. Oke. Nah, kalau dari pengalaman Mbak Siska sendiri, seberapa besar sih pengaruh read aloud nih? Misalnya kan kita membaca nyaring kan, artinya efeknya ke si Anak gitu anak ya. yang mendengarkan itu gitu loh. Oke, kalau kita bicara soal manfaat sebenarnya banyak bang. Oke. Ini, gimana caranya anak bisa berbicara, ya kan? Jangan pakai kata ntar besar juga bisa, nanti juga bisa, kan biasa ada orang kayak gitu kan. Iya. Nanti juga pandai sendiri, gitu kan? Iya. Tapi beda zaman. Kalau zaman dulu anak diajak dialog, Oh, oke. ya kan merasa kan kayak, nah ambilin itu dong, tolong ya, tolong ibu ya. Itu apa? Itu yang itu loh, yang itu, gitu kan? Oh, Ini loh bawang merah, ini bawang putih, kan mesti dijelasin kayak gitu kan? Iya, iya, Zaman sekarang mana ada orang tua pengennya cepat. Oke, diajak main, memang main bareng, tapi kan kurang komunikasi akhirnya. Oh. Jarang banget orang tua yang ngajak dialog sama anaknya, jarang. Apalagi kalau ibu-ibu bekerja, suaminya kerja, Oke. kan mentok-mentoknya anak bingung mau dialog sama siapa gitu kan. Iya. Nah, read aloud ini sebenarnya bisa menambah kosakata dengar. Kosakata dengar dalam artian anak bisa bicara kalau dia ada yang didengar. Makanya jangan heran kalau anak di lingkungan yang baik, ucapannya pasti baik. Oke. Gitu juga anak yang buruk juga akan dengar kosakata yang buruk yang dikeluarin kayak gitu. Oke, Jadi oke. anak itu mendengar, menyaring apapun yang kita sebutkan, kita omongkan, bahkan akan ditiru. Kayak Oke. gitu. Oh, berarti menganggap anak itu seperti orang dewasa juga ya? Artinya kan Iya. kita ajak dia Iya, komunikasi kita ajak normal kan? ngobrol. Ah, iya benar. Nah, kan kadang di orang tua itu banyak seringkali misalnya ya mereka menggunakan kosakata yang plesetan misalnya Iya kan. benar. di cadel-cadelin, dicadel-cadelin, dilucu-lucuin sebenarnya lucu-lucuin. nggak boleh. Oh, sebenarnya nggak boleh. Baiknya tidak, baiknya Oke. dihindari karena anak mendengar dan akan menyaring, ya kan? Oh, iya, iya. Nah, ini kita sebutin nih kata-kata yang agak rancu. Sebenarnya kata-kata itu tuh bukan kata yang harusnya gitu Iya, kan? bukan kata yang Benar? benernya gitu loh. Benar. Bagi kita lucu. Heeh. Ketika Begitu dia udah nyebutin gede, kan, ketika dia iya, nyebutin lucu kan. disebutin. Oke. Ketika dia udah gede, masih kayak gitu juga sebutannya. Oh, oke. Akhirnya kan nggak ada pembenaran kan? Iya, 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 iya. Makanya bukan berarti kita harus membenarkan ucapan anak. Biasanya ada anak yang ucapannya agak salah. Oke. Itu nggak mesti kita paksain benar gitu yang diucapinnya, tapi Iya. lebih ke kita kasih tahu aja gitu. Ulangi lagi kalimatnya, gitu. Iya, iya, Misal dia bilang ayam, tuh kan? Iya. Ada bebek tuh agak susah ya, bebek gitu kan? Nah, Ada B di belakangnya bukan K. Kita benerin lagi, bebek. Nah, bukan berarti kita paksakan dia nyebut bebek, tapi kita biasakan bebek. Gitu. Oh. Nanti lama-kelamaan dia akan ngikutin kata itu Pelafalan bebek. kita yang Iya, harus belafalan benar ya. kita yang harus benar agar anak juga benar gitu. Jadi persoalan dia nanti apakah bisa menyebutkan itu dengan benar atau tidak, itu berjalan waktu nanti Iya, akan. berjalannya waktu. Nah, ini penting. Penting buat ibu-ibu muda ya. buat ibu-ibu juga buat orang tua Bapak-bapak sebenarnya. sih, orang tua sih, Ya kan? dewasa sih pada umumnya. Jadi ya mungkin sudah mulai harus menghilangkan kebiasaan untuk menyebutkan kata-kata yang tidak sesuai dengan teks yang benarnya ya. Iya, benar, harus kepada ucapan anak yang ya. benar. Gitu. Walaupun anak itu katakanlah misalnya masih bayi. Benar. Oh. Ajak aja ngomong yang biasa. Ciluba itu kan biasa ya. Ciluba, ya Iya, udah, iya, iya. ciluba nggak masalah gitu. Papa, mama, makan, atau mau bilang mamam, minum, gitu kan, susu, sebutin aja. Mau dia ngeblesetin di mulut dia Iya, iya, pun iya, ya nggak iya. masalah, karena pelafasannya belum pas. Oke. Kita pikir kita Tapi di biasain kitanya aja. ya. Iya, di kitanya yang sudah harus harus. benar dulu ya. Oh. Menarik ya. Read aloud practitioner ya. Nah, kalau di Indonesia atau di Pontianak ini sejak kapan sih aktivitas ini? Aktivitasnya ya. Kalau untuk yang di Pontianak saya kurang tahu ya Bang ya. Iya. Tapi kalau untuk saya pribadi, saya mulai memilih buku Oke. untuk anak-anak saya tuh mulai dari umur anak saya yang pertama itu 1 tahun.
Oke. Waktu itu saya hamil juga kan, hamil Ya. lagi, jadi lagi nyari nih, awal-awalnya pengen pilih tablet Oh, ya tablet, kan. iya. Awalnya Ah. opsinya awalnya kan biar anak bisa belajar, bisa sambil ini, bisa sambil itu. Iya. Oh ternyata dampaknya banyak gitu kan dari si gadget kalau tidak ada komunikasi dua arah. Oh. Jadi iya, gini, iya, iya, boleh iya. kita kasih anak nonton TV atau nonton tayangan-tayangan edukasi kan banyak banget Iya. ya Bang ya, nggak masalah. Tapi ada yang mendampingi. Oke. Jadi anak tidak hanya sekedar menatap TV kayak satu arah aja, kayak oh dia ngomong, ya udah anak kan kadang nggak mau nyaut juga kan, pasti nonton Iya. cuma nonton diem. Iya. Nah peran kita adalah membantu anak supaya mau menyebutkan apa yang ditayangkan di TV-nya gitu. Menstimulusnya. Iya, Oh. misal nih ini warna apa ya? Misalnya dari Iya, TV. iya, iya. Kita ajak anaknya, warna apa ya itu gitu kan. Jadi biar mereka juga ada komunikasinya. Oh, warna merah Jadi gitu. bukan hanya pasif menyaksikan. Benar, Oh. bukan hanya kasih nonton tinggal. Ya, Itu ya, kerjaan ya, ya. yang enak sih memang. Ya kan banyak orang tuh nggak mau repot sekarang. Pernah saya mengalami. Nah, oke oke oke. Nah ini, nah berarti kan memang read aloud practitioner ini sepertinya salah satu skill ya berarti ya. Benar, salah satu skill. Ada pembelajarannya, ada caranya. Gimana tuh caranya? Kalau untuk read aloud sebenarnya kita cuma fokusnya ke pembacaan buku gitu ya. Oke. Kita udah paham nih konsep bukunya kayak Ya. gimana. Kita harus tahu dulu nih si buku kayak gimana dan pembawaannya. Ya. Dan intinya read aloud adalah membaca nyaring dan jelas. Nyaring dan jelas. Oke. Mm-mm. Setiap mungkin nih kalau misalnya kayak anak-anak ini kan peniru ya. Ya. Anak saya salah satunya. Ya. Kalau saya misal bacakan Bismillahirrohmanirrohim, Oke. ikut. Atau yang kayak gini, misalkan Ya contoh bukunya. Oke. aku bisa makan sendiri. Tunjuk aja kalimatnya. Oh. Nanti kan anak sebenarnya Bang, dari read aloud aja dia bisa belajar baca sendiri. Bisa mengenal huruf tanpa sadar. Oh gitu. Benar, seluar biasa itu read aloud sebenarnya. Bahkan mereka bisa bernalar dengan imajinasi mereka sendiri. Kayak kosakata, ya kan? Kayak imajinasi, dan luar biasa sekali anak-anak yang dari read aloud benar-benar kaya gitu Bang. Bukan hanya sekedar bisa ngomong, tapi mereka juga bisa menalar atas apa yang mereka bacakan gitu. Oh ternyata kalau misalnya kita bisa makan sendiri itu bisa loh gitu. Bisa loh kita makan sendiri, nggak perlu disuap ibu kayak gitu. Oh, sampai bisa sedetail itu. Oh Umi mau dong makan sendiri kayak Sali. Nah ini kan perannya Sali. Iya. Pengen makan sendiri kayak Sali, makan nasi sendiri. Karena udah Oke. dibacakan itu. Iya, karena udah biasa kita stimulasi. Atau pakai baju. Iya, Mi iya. mau dong kita pakai baju sendiri kayak Sali. Oke, kita biarin kayak gitu. Akhirnya mereka terbiasa. Mungkin kalau misal kita ngasih gini kan, Ya. pakai dong baju sendiri tuh kayak siapa gitu kan. Lah mereka ngeliat juga kadang-kadang gitu kan. Nah, kalau dari buku kan mereka juga meniru. Tanpa Ya, sadar mereka meniru perilaku baik dari buku. Oke. Luar biasa, seluar biasa itu loh read aloud sebenarnya. Iya, banyak yang mungkin belum menyadari ya, karena menganggap hal itu sepele. Benar. Dan memakan waktu sih Bang. Iya, makan waktu dan ya itu tadi karena tadi belum merasakan dampaknya Manfaatnya. dan belum tahu sehingga menganggap ini kan kayak zaman orang tua kita dulu bacain dongeng, apa manfaatnya buat Benar. Tanpa sadar. Ternyata Iya, buku-buku anak sekarang tuh banyak banget yang bagus. Banyak loh buku-buku di luar sana. yang mendukung untuk Iya, read aloud benar. practitioner ini ya, Banyak para orang banget. tua ya. Oke, misal nih ada yang bilang, oh beli buku mahal-mahal buat apa gitu Iya, kan ya. betul. Banyak banget yang ngomong kayak gitu. Oke, nggak masalah. Sebenarnya baca buku itu nggak perlu lama. Seperti saya bilang tadi, cuma butuh waktu paling nggak 15 menit kalau untuk anak. Oke. 15 menit. Itu bisa dibagi Bang. Itu 15 menit sehari. Per hari secara konsisten. Jadi 15 menit. Kita bagi aja deh, nggak usah 15 menit sekali duduk kan biasa anak bosen ya kan. Anak tuh juga ada Ambillah rentang. 5 menit misalnya. 5 menit pagi, Ah, 5 menit sore, 5 menit sebelum malam, belum tidur. udah 15 menit tuh Udah 15 hari. menit satu hari. Oh, oke. Nggak perlu lama, nggak perlu yang kayak gimana. Dan ada yang bilang kan 2 tahun pertama usahakanlah udah baca paling nggak 1000 buku. Oh gitu.
Kalau nggak salah saya sih harusnya kayak gitu. Jadi kita harus benar-benar ngasih anak bacaan buku. Bukan berarti harus beli 1.000 buku, bukan. Tapi lebih ke diulang-ulang kan juga sama ya kan. ya. Benar kan? Oh, Kita oke. beli 50 buku, kita baca setiap hari berulang-ulang. Anak pilih yang mau yang mana terserah. Ya, Tanpa ya, sadar ya, kita ya, bakal ngoleksi buku banyak sebenarnya. Kalau kita ngeliat anak kita suka buku, pasti kita ngoleksi banyak. Nggak akan hanya cuma satu buku. Ya, ya, ya. Oke. Nah, berarti kalau kalau begitu kan pengaruh ke anak misalnya repetition ya, pengulangan-pengulangan itu nggak ada masalah berarti. Nggak ada masalah sih, karena yang kita bacakan mereka bakal nanya. Oh, Sisi kritis anak ketika read aloud ya bang ya, Ya, udah ya, terbiasa read aloud, dia bakal kritis, keponya tinggi banget, oke. bakal banyak tanya banget. Oke. Ini kenapa bisa gini, kenapa harus gini, kenapa ini bisa terjadi. Nah, Ya, disitulah peran kita sebagai orang tua banyak menambah wawasan, ya, 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 ya kan. Kita kayak misalnya ada buku Nabi, buku kisah-kisah Nabi. Mm-mm. Kan pasti anak oke nih di usia 1 sampai 2 tahun mereka nggak bisa ngapa-ngapain, dengerin aja Iya, ya kan. iya. Pas nantinya dia nanya, Umi ini apa? Kok bisa lautannya terbelah? Ya, Nabi Kok Musa bisa misalnya. ya? Kok bisa nabinya dibakar nggak apa-apa? Kan pasti gitu kan, pasti ada pertanyaan kan, Iya, pasti iya. ada pertanyaan dari si anak. Iya. Kenapa ini kok tongkatnya bisa jadi ular? Oke. Oke, peran kita sebagai orang tua menambah wawasan, ya kan? Baca buku, baca Al-Quran, cari referensi. Sebelum ke anak kita cari referensi dulu. Oh, oke hari ini kita mau cerita tentang Nabi Ibrahim. Kita cari referensinya apa? Nabi Musa, oke kita cari referensinya apa? Jadi kita bisa jawab ya. Benar, pertanyaan. ketika dia bertanya kritis kita bisa jawab. Oh. Oke, kita nggak bisa jawab. Yuk kita cari sama-sama kuncinya. Oh, terlibat lagi. Benar, kita cari sama-sama. Yuk kita buka bukunya, yuk kita cari di Al-Quran gitu. Anak bakal nerima gitu. Bukan berarti kita langsung angkat tangan. Oh, Umi nggak tahu. Cari aja sendiri. Oh, biasanya Bahaya. capek ada. Bahaya banget itu. Nggak tahu nanti aja gitu. Oh, itu justru merusak ya. Iya benar. Jadi yang sudah awalnya dibangun Naik-naik gitu kan, udah semangat banget nih nanya-nanya, tiba-tiba langsung bilang, udah cukup segitu aja gitu. Oh, berarti mood harus dijaga juga dong. Bener. Mood orang tua Iya, mood terutama. orang tuanya. Bener. Kalau Harus kita mau stabil banget. terlibat dalam read Dialog aloud itu praktis. bener. Oke. Nah, kadang-kadang kita pasti bakal Kan capek kadang nggak juga sabaran, kan? ya kan? Iya Kadang- bener. Kita kadang ada yang capek nggak kan ya. sabaran, iya. Kita capek nih. Anak pengen nanya-nanya. Kak, sebentar ya Kak, capek gitu. Mereka bakal bilang, "Oh ya udah, istirahat justru aja dulu." justru Bahkan ungkapan beberapa aja ada ya? anak yang bakal toleransi. "Oh iya, udah istirahat aja dulu Umi. Nanti ya Umi baca sendiri ya Umi." Dan dia bakal baca sendiri dan dia bakal main sendiri. Nah, itu lumayan bagus juga kan. Jadi mudah-mudah Oke. terbantu banget kitanya gitu. Oh, jadi ya terus terang aja gitu Iya, ya. terus terang Jangan aja. kemudian membuat alasan-alasan lain kan. Benar. Logis aja mereka tahu kok capek itu apa. Oke, Ya kan? iya, iya, Anak-anak iya. kalau udah terbiasa pasti Umi, Hanin capek. Oke, capek, istirahat gitu. Oke. Kita juga sama, ketika kita capek, mereka lagi semangat, kita bilang, lagi capek, nanti dulu ya. Oke, mereka nunggu. Oke, oke. Akan ada waktu jeda mereka nunggu Iya, gitu. iya, iya. Iya, karena emang nggak mudah kalau saya lihat sih skill ini. Nggak mudah. Bu. Kalau mudah, Semua orang tuh pasti semua akan orang berusaha. pasti berusaha Benar. gitu loh. Karena tadi itu kompleks ya berarti ya. Jadi, Tapi bukannya tidak mungkin kan? iya, bukan tidak mau juga, tinggal tergantung kemauan kan. Benar. Ada Masing-masing. kemauan pasti ada jalan. Mood, perlu effort untuk kemudian Benar. kemauan membacanya, kemudian ngorbanin waktu. Korbanin waktu banget. Di- Tapi nggak ada sih lah korbanin waktu. Tuh anak kecil kan nggak selamanya kecil. Oke, sekarang di usia berapa kemudian seorang anak itu sudah bisa diajak untuk read aloud practitioner? Sejak sekarang, maksudnya sejak usia dini bang. Oke. Sedini mungkin Dalam dari 0 kandungan? tahun. Boleh, banyak kan orang-orang tua yang sekarang mulai membacakan kayak misalnya baca Al-Quran. Iya. Mereka bakal baca nyaring plus arti-artinya. Banyak kan? Oh iya, iya, Nah, sejak di baca kandungan cerita ya. apa tapi nyaring, istilahnya mereka bersuara agar berharap anaknya juga dengar gitu. Oke. Anaknya terstimulasi sendiri. Nah, kalau misalnya ketika anaknya sudah lahir gitu kan ya, anak lahir dengerin apa sih gitu kan ya, mau dengerin murotal silakan, tidak mesti kalian membacakan gitu, Ya, istilahnya kan, bacain murotal nggak masalah, putarin murotal seharian full nggak masalah sih, Hmm. istilahnya gitu. Toh dengarnya anak itu nggak juga mesti gede-gede gitu suaranya, Ya. ya sebiasanya aja didengerin setiap hari, dibiasakan istilahnya anak mendengar.
ajak ngomong, ajak dialog. Oh, anak kan belum bisa ngapa-ngapain, nyaut Iya. juga enggak, paham apa lagi Iya, itu gitu kan ya. itu tantangannya Iya, sebenarnya kan. tapi ya nggak apa-apa, biarinlah dianggap orang gila nggak masalah gitu ya. Tapi kan istilahnya kita ajak dialog, nanti lama kelamaan akan terbiasa kan. Oke. Nah, kita juga akan terbiasa dengan bicara dengan anak, tukar pikiran sama anak. oke, Ini oke. bagusnya yang mana, mau pakai yang mana. Akhirnya ada dialog di sana. Iya, 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 iya. Makin dekat ya, Nah, chemistry. ada bonding. Ada bondingnya, betul, bonding. Kalau bacain buku tuh memang ada bondingnya, Bang. Makanya kalau kita sih lebih nganjurin kayak bapak-bapak ya, Iya. orang tua Iya. para ayah, Iya. nyediain waktu. Makanya saya bilang nggak perlu lama. 5 menit aja lah sebagian, misal si istri udah 5 gitu ya. Nah, Iya. suaminya yang terakhir penutup malam. 5 menit aja, nggak perlu lama. Oke. Bacain satu buku. Berarti nggak ada waktu yang Nggak dikatakan ada efektif gitu ya. Nggak ada. Sebebas-bebasnya. Misal si anak Oke. lagi mood nih, atau misal lagi duduk-duduk atau lagi Oh, main. kita lihat kondisi si anaknya Iya. juga. Kalau misalnya waktunya sebenarnya sih fleksibel sih, Bang. Misal lagi baring-baring nih, bawa aja buku. Kan Bacain kebanyakan aja. tuh kan pas tidur ya. Iya Biasanya benar, kalau pas kita mau nonton- tidur, sebelum tidur Ah, gitu itu kan ya. Itu kenapa sih, Kak? Kenapa? Kenapa bisa kita nonton di film-film ya? Seringkali dibacakan dongeng kok pas mau tidur gitu. Itu istilahnya kita menstimulasi mereka sebelum tidur. Jadi mereka akan merekam di alam bawah sadar mereka dan akan terbawa ketika tidur gitu istilahnya. Oh. Memberikan efektif baik juga sih, Bang, kayak misalnya bacain buku. Iya. Pas sebelum malam itu sebenarnya tuh otak mereka juga masih tetap bekerja kan, biar iya, bagaimanapun iya. gitu kan ya. Iya. Nah, kita kasih nih penghantar-penghantar yang ringan sebelum tidur. Kosakatanya mereka nambah. Oke. Tambah kosakatanya sampai tumpah-tumpah kalau bisa. Oh. Gitu. Iya, karena sering sekali kita lihat Iya, ya. sering banget sih, hampir rata sih. Kalau sekarang mah hampir rata kayak gitu. Kan Sebelum tidur tuh ada ritualnya, ritual malam ritual istilahnya. malam ya. Jadi bacain dongeng dulu. Sebenarnya selain itu pun baca buku tetap bikin ngantuk kan, Bang. Oh iya, apalagi kita dengar orang baca ya kan. Bikin ngantuk kan, Iya, akhirnya ngantuk. benar tidur jadinya gitu. Tidur. Berharap aja sih. Read a lot practitioner ya. Ini salah satu skill yang mungkin harus dimiliki oleh para orang tua buat warga kota yang nonton ya. Nanti mungkin kalau masih penasaran gimana read a lot practitioner itu, nanti mungkin bisa sharing dengan Kak Siska ya, Kak ya. Boleh, bisa. Nah, Bisa kita buatkan grupnya nanti. Nah, ada Bisa buatkan Read a Lot grupnya. Practitioner. Udah ada di Pontianak grupnya. Kalau di Pontianak ada sih sebenarnya, kalau misal rajin ya, Red Lot Kalbar kalau nggak salah saya. Di apa Di IG. Instagramnya ya. Instagramnya. Tapi kalau untuk perkumpulannya saya kurang tahu. Ada sih kalau nggak salah WA-nya. Nah, cuman di situ pas saya lihat jarang sih, mereka hanya posting kayak kegiatan. Oh, ada mau kegiatan ini. Tapi saya nggak sempat kan mau ke lokasinya karena emang terbatas kan. Iya, Waktu itu iya, kan iya, ngurusin iya. anak udah makan waktu banget iya, gitu. iya, Makanya nggak betul. sempat keluar kemana-mana. Jadi belum terlalu, mungkin ya Kak Siskanya yang belum terlalu Belum masuk, bisa ya. gitu. Oke. Tapi kalau orang lain mau gabung silahkan gitu. Banyak kok. Ada nomor WA-nya? Kalau nomor WA-nya saya nggak ada nyimpen sih, Bang. Nggak ada nyimpan. Oh, maksudnya yang itunya Oh, kan, yang di Red IG Alert-nya itu kan. tuh ya, yang di IG ya berarti, bukan? Eh, Yang Red nomor Alert. saya atau Red Alert-nya iya yang di IG aja Di sih. IG berarti ya. Nanti saya spill IG-nya. Apa tadi nama IG-nya? Red Alert Kalbar. Oke, Read a Lot Kalbar ini di sini ya. Cek. Nah, untuk pilihan bukunya sendiri. Nah, Kak Siska. benar. Nah, gimana buku-buku ibaratnya kita nih orang tua yang tidak tahu apa-apa misalnya tentang Read a Lot baru, ya kan? Atau misalnya ada pasangan yang baru punya anak misalnya kan. Nah, gimana memilih buku yang paling pas misalnya? Apakah ada kriteria misalnya anak umur 1 tahun bukunya ini, begitu dia 2 tahun ini, 3 tahun harusnya buku yang ini, keempat. Nah, itu bagaimana? Sebenarnya kalau untuk buku ya, Bang ya, itu memang kita sesuaikan jenjang usia anak. Nah, oke. Kalau misal yang usia 0 tahun, biasanya kan kita kasih buku yang warna hitam putih tuh. Kontras warnanya hitam putih Oke. yang modelnya. Nah, kalau udah itu kan karena kan penglihatan 0 tahun tuh kan biasanya kan masih ini kan, masih belum Buram-buram iya, buram-buram belum ya. full warna, Belum biasanya full. masih hitam putih juga kan. Oke. Nah, ketika masuk usia, sebenarnya sih usia 6 bulan itu penglihatan anak udah baik. Oh, Mereka udah bisa ngelihat gambar secara baik. 6 bulan. Iya, penglihatannya udah baik. 6 bulan itu kan anak udah bisa duduk ya. Iya, udah bisa diajak duduk. Oke. Penglihatan udah baik, mainan warna-warni mereka udah bisa. Oh, baru pilihkan buku yang oke. Silakan.
mulai dari 0 tahun mau pilihkan buku berwarna juga nggak masalah, karena ada paketan kayak gini kan, paketannya 0 Iya. sampai 5 Iya. tahun gitu Iya. kan. Kenapa bisa 0 sampai 5 tahun ya, karena memang bentuknya gitu kan ya. Oke. Intinya ketika umur anaknya masih 0 sampai berapa 5 tahun tuh kan biasanya masih suka robek-robek kertas. Kurangi resiko beli kertas-kertas yang tipis, art paper Oh. gitu kan. Banyak kan yang itu, makanya kalau kertas-kertas kayak gitu tuh biasa tulisnya 3 tahun ke atas. Iya, iya, iya. Karena udah lewat tuh masa robek-robek kertas biasanya. Oke. Nah, kalau untuk 0 sampai 3 tahun, pilihkan yang tebal. Nah, itu kan tips ya berarti kan. Benar, pilih yang buku yang tebal. Oke, nggak bisa buku satu paket, beli yang persatuan banyak. Yang per pieces ada. Oke, harganya mahal ya, memang kayak gitu. Buku anak tuh nggak ada yang murah, Bang. Beneran serius. Buku anak boleh cek di luar negeri aja tuh, buku anak tuh nggak ada yang murah. Ya iyalah, udah Ya ukurannya. namanya ke atas tuh, dari leher ke atas tuh mahal, Iya, nggak kayak investasi. leher ke bawah. Betul. Leher ke bawah tuh banyak yang murah, Iya. ya kan, banyak pilihan Betul. sesuai rasa. Tapi kalau Betul. leher ke atas itu udah benar-benar mentok-mentok deh harganya semua. Oke, oke. Tapi ya kalau kita ngomongin dampak yang bisa Iya. kita peroleh ya, Ya itu investasi berapalah jangka harga panjang segitu. ya, orang Benar. tua. Oke. Buku juga nggak cuma untuk satu kali anak kan, Bang. Oh iya, bukan Benar hanya kan? untuk anak kita satu juga. anak kan bisa kita kasih, Betul. sedekahin ke saudara. Kalau misalnya kita udah nggak pakai, bisa sedekahin aja ke sepupu gitu kan, atau Iya, jual iya. lagi pre-love bisa. Oh. Kan buku mahal tetap ada expertnya, Bang. Oh, iya, Misalnya nih iya, kayak iya, begini, iya, iya. sepicis 50.000 juga masih mau Masih kan ada yang orang, mau beli ya? pasti kan. Iya, karena dia punya komparasi kan daripada beli baru. Bener. Oh, oke, Pengen oke. cobain dulu, pasti ada, bakal laku juga tetap, biar kayak gimana pun yang namanya buku Iya, tetap iya, ada iya. harga dan nilainya. Oke, oke. Oke, terus itu tadi usia 0 0 sampai sampai 3. 5, 0 sampai 3, 0 sampai 5, apa yang 5 tahun juga ada. Iya. Terus kalau untuk yang kayak misalnya anak udah terpapar sama buku, mulai naik level kan, kita ada buku yang biasa sebenarnya sih buku sains. Jadi sains dari luar negeri. Ya. Ya. Ya, jadi Kak Siska ini pengusaha juga. Sales buku. Jadi kalau misalnya ada yang mau nanti penasaran dengan buku-buku yang mungkin pengen dimiliki atau dibeli untuk mempraktekkan skill read aloud practitioner para ayah bunda, ya kan, warga kota. Nah, mungkin bisa nanti sharing dengan Kak Siska nih buku-bukunya, termasuk bisa juga langsung beli ke beliau ya. Bisa. Nah, gimana Kak? Nah, kayak gini. Contoh, oke. Contoh. Kalau untuk perkumpulan saya yang banyak yang tempat Ya. untuk jualan ya, kan Oke. kita kan juga saling-saling sharing Ya. gimana anak-anaknya, Oke. bacain kayak gimana. Nah, mereka bilang kalau umur 4 tahun udah bisa dikasih ini loh, Bang. Flora fauna. Bayangin, Oke. ini kan buku sains ya. Buku sains, kebetulan buku sainsnya dari Korea. Nah, Ya. ini namanya Confident in Science. Oh, Dari Korea oke. Selatan ya, Bang. Oke. Nah, kalau kita lihat dari depan, Impor juga ya. impor dah. Ini udah ditranslate gitu. Oh. Dan translate-nya bener-bener buat saya pribadi gitu ya, Ah. enak banget penyebutannya. Kayak Pas- ngomong pas bahasa dengan sehari-hari. ini ya, oke, oke. Kayak ngomong bahasa astagfirullahaladzim. Oke, terus. Ngomong bahasa sehari-hari gitu. Nah, kayak gini. Ada dialognya, kayak ada cerita dulu. Sebelum ke sains ada cerita dulu. Oke. Apa bedanya makhluk hidup sama benda mati? Ya kan, yang mana yang makhluk hidup, yang mana benda mati. Nah, ada dialognya. Nah, bener-bener kayak cerita aja sih, Bang. Si boneka menganggap dia hidup, tapi kata si anjing boneka itu tidak hidup. Oke. Nah, karena si boneka pengen menunjukkan bahwa dia hidup, akhirnya dilakukanlah perjalanan. Perdebatan itu dilakukanlah berjalan-jalan. Akhirnya cerita antara mereka sama iya, anjing. benar, berkesan sekali ke anak-anak, sampai anak pun udah bisa bedain. Nah, Oh, nih karena dia merasa oke. dia hidup, si bonekanya, Ah, ah. dia jalan di hujan-hujan Untuk membuktikan ke untuk anjingnya. membuktikan ke anjingnya bahwa dia hidup. Ternyata konslet kan? Kan pakai baterai, Bang. Oke, Iya kan? oke, Oh, ternyata oke. si boneka tuh benda mati walaupun dia bergerak. Oh, Nah. karena Nah. masuk sainsnya masuk. Iya, masuk. Oh, Kan kalau misalnya kita oke. bilang makhluk hidup itu Ya, yang bergerak, ya, bernapas, Ya. dan berkembang biak. ya, Benda mati tidak bisa bergerak, tidak bisa berubah bentuk, ya kan? ya. Bisa bergerak tapi asal ada dayanya seperti baterai, Oke. ya kan? Nah, anak bakal bisa berpikir, oh, boneka walaupun bisa jalan bukan makhluk hidup ya. Oh, mobil walaupun bisa bergerak bukan makhluk Bukan hidup makhluk ya. hidup Nah, ya. kayak Oh, gitu. masuk Karena dia nggak di bisa situ ya. bernapas, nggak bisa berkembang biak. Gitu. Oke, itu pelajaran SD sebenarnya. Iya, makanya tapi masuk. udah 4 tahun udah bisa kita Oh, kasih racun oke. sedikit-sedikit gitu kan. Ternyata berefek juga ketika dia udah terbiasa gitu kan.
Pas keluar rumah ngelihat barang, oh itu bukan makhluk hidup ya, itu benda Iya, iya, mati. di-repeat lagi sama Iya. dia ya. Nah, asal kita Oh. tahan aja gitu menikmati Betul, betul, betul. kebawelan anak ya udah Ya kayak harus gitu. tahan dong, gimana kan udah. Penting nambah ilmu, nambah kosakata nggak apa-apa lah Iya, gitu. iya, iya, iya. Ikhlas lah, ikhlas gitu. Iya, iya, oke, oke. Nah kalau yang lain-lain ini tadi coba kita Kalau lihat. yang lain-lain, Ah, nah kalau ini sih di bukunya di dirikan coba diriin lihat. dulu ya. Ah, ah. Kalau ini Itu buku apa aja tuh? ini dari Korea juga sih bang, Oh sama juga ya. cuman beda usia. Nah, kalau Oke. ini lebih ke perkembangan anak, menstimulasi perkembangan anak. Ini misal kayak ini. Ini untuk usia yang berapa yang ini? Kalau yang- ini kalau dari penerbitnya itu 3 tahun ke atas, tapi Oke. dari 0 tahun udah kita anjurin sih karena Oh. lebih relate sih. Kalau Iya, misalnya iya, kita iya, mulain iya. dari usia 1 tahun pun udah masih relate. Oke. Nah kayak gini kan rapi sekali. Anak-anak kan pasti mikir, Oh tema-temanya juga tema-tema. anak banget. Yang bisa keseharian anak banget Iya, gitu. iya, iya, iya. Nah misal kayak gini. Jadi kok bisa? ngelatih disiplinnya. Bener. Oh. Kok bisa giginya putih ya? Mau nggak gigi putih kayak kelinci? Mau dong gitu. Kenapa ya? Aduh, Oh ternyata iya, iya. kelincinya rajin gosok gigi. Oh, oke. Gosok gigi jadi giginya putih. Kayak gitu. Oh, iya. Halus mengajarkan. Sesimpel itu ngajarinya. Kita nggak perlu teriak-teriak kayak bilang, Iya, iya, bener, sikat bener, gigi bener. biar bersih. Ngapain? Capek. Ada cara lain. Bener, ada cara lain. Atau Oke, kalau oke, kita oke. biasa yang jahatnya kita ya, misalnya kita ngeliat orang di jalan kotor gitu kan. Tuh kalau Ya. kamu nggak mandi tuh bau kayak gitu tuh, ya kan? Ya. Pasti ada beberapa Ya. orang tua pasti bakal kayak gitu. Betul. Tuh kalau nggak mau mandi, kalau nggak sikat gigi tuh kayak gitu. Kayak gitu Iya. tuh. Makanya harus mandi, harus sikat gigi kayak gitu kan kita Iya, gitunya. iya, benar. Kita cara mudahnya aja sih. Kita jarang keluar rumah gitu ya. Iya, benar. Akhirnya ya udah deh bacain buku ya. Dan dia langsung melihat dari Benar. buku itu ya. Ada faktanya gitu kan. Ada Oh, faktanya. ini loh, bener loh. Ada loh katanya. Kalau kita nggak sikat gigi nanti gigi kita kotor loh gitu kan. Oh, iya, Jadi iya. mereka belajar gitu. Tanpa sadar. Bener-bener tanpa sadar, Bang. Oke. Nah, kayak gini, minta Iya. barang. Kadang-kadang anak lupa ya bagaimana cara minta. Betul. Attitude ya. Ya, Oh. kita ajarin gimana cara minta. Oh, banyak sekali berarti ya. Bolehkah aku? Variasinya ya. Bolehkah aku minta rotinya? Boleh, baru dikasih. Nah, anak juga bergerak Bang tangannya gitu. Oh, mindahin nggak? itu Iya, ya, karena bener. diajak Mau berinteraksi. Oh, mau oke. ngasih nggak? Oke, mau ngasih, kasih. Mau Oke. kasih atau tidak? Kasih. Oke, kasih. Oh. Kan kayak gitu. Anak tuh butuh pergerakan tangan. Iya, Biar iya, melatih iya, motorik iya. kasar dan motorik halus tanpa sadar gitu. Dan itu satu paket udah ya. Benar. Dalam Paket satu waktu, stimulasi. ya kan? Iya Itulah kan? Korea ya Bang ya. Kalau Korea tuh bener-bener kayak mereka buat buku ya untuk menstimulasi anak gitu. Bener-bener oke. untuk menstimulasi. Tanpa sadar kita menstimulasi bahasa, menstimulasi kebiasaan juga. Motoriknya juga, attitude-nya juga. Benar. Oh, dapat. Oh, Dapat semua satu bonding paket. kita dengan dia dapat. Bener. Aduh, Bondingnya yang paling inti kan. Iya, paket Biar lengkap nih. paket lengkap banget. Aduh, nggak salah saya, Bu. Saya maksudnya ngajak ngobrol tema ini karena ini penting loh, Mbak. Karena kan kemarin kita udah bahas banyak persoalan ya, persoalan di apa? Di keluarga, di anak ya kan. Ya banyak lah masalahnya. Nah, artinya ini kan juga salah satu persoalan nih. Benar. Persoalan yang harus dipecahkan Betul, segera. dipecahkan dan ini solusinya loh. Solusinya ayo belajarlah orang tua skill tentang read aloud practitioner. Artinya kan makin banyak lagi orang tua yang menjadi Peduli. kayaknya. peduli, Tentang aware dan menjadi read aloud practitioner buat Benar. anak-anaknya kan. Buat anaknya sendiri Iya aja buat dulu. buat anak aja dulu gitu kan. Anak tetangga ya kalau mau ikutan ya join gitu. Kalau nggak mau ya udah nggak apa-apa Iya gitu. kan? Ya paling tidak ya kita coba untuk membangun ya tradisi literasi sebenarnya juga kan. Benar, tradisi Dari- literasi. Dari awal ya dari mereka sejak masih bayi ya. Benar. Kita Jadi- membiasakan. Jadi nggak mungkin literasi itu bisa kemudian menjadi kebiasaan mereka ketika dewasa kalau dari kecil tidak dimulai. Gimana mereka bisa cinta sama buku kalau Ya. mereka nggak kenal dari awal. Mereka kenal ketika SD, ya ampun, pelajaran SD itu udah Kalau misal sampai SD masih ada nggak yang nggak ada lagi lah ya? Berarti kan udah. masih. Oh, masih ada Sebenarnya juga? buku-buku kayak gini malah anak-anak SD masih ada yang baca loh, Bang. Iya kan kalau SD itu kan dia masih apa ya? Dia masih belum terlalu. Benar. Dia masih suka yang Baca-baca juga, iya, gambar-gambar, benar. ya kan, gitu kan? Banyak kan anak-anak SD yang masih butuh yang banyak gambarnya. Berarti ketimbang tulisannya. sampai di level mana? Apakah sampai kemudian dia bisa menerima bacaan-bacaan yang sifatnya lebih iya untuk orang dewasa yang hanya teks saja misalnya.
tergantung kebiasaan dari rumah kan. Oh, oke. Bener kan? Kalau anak udah terbiasa membaca, ketika dikasih buku teks yang banyak pun, mereka nggak akan nyari gambar. Oh, Ketika mereka memang udah bisa baca loh ya. Iya, iya, Nah, iya. kalau misalnya anak-anak yang ketika mereka, banyak loh Bang, anak-anak SD zaman sekarang, boleh ditanya ke guru-guru yang ada, pasti banyak yang belum bisa membaca atau bisa lancar membaca tapi tidak tahu makna apa yang dibaca. Ketika ditanya ulang, tadi baca apa? Bingung. Jadi itu hanya sampai di Iya, cuman dibacain doang, apa bedanya makhluk hidup pengucapan gitu aja, udah. Kan disuruh baca. Oke. Tapi mereka nggak bisa ngasih tahu inti dari bacaan mereka apa. Kan sekarang kan pelajaran kita Iya, merangkum iya. dari inti kan, Iya, iya, iya. menerjemahkan dari teksnya, menalar si teks. Mm-mm. Nah, kalau anak udah nggak terbiasa sama buku, resikonya besar banget ketika mereka udah masuk SD Oke. belajar. Nah, berarti kalau read aloud ini itu bukan hanya kemudian membuat dia hanya sekadar bisa baca ya? Bener, bukan hanya sekedar bisa baca, Oke. tapi mereka benar-benar tahu menganalisisnya kayak gimana. Mereka tahu, bahkan banyak banget yang bisa berkembang dari diri mereka, bukan hanya sekedar kayak nambah kosakata gitu. Oke. Kalau buku-buku komik itu masuk nggak? Masuk, asal mereka bisa bacanya nggak masalah. Oh ya, teman saya ada loh Bang, bacain anaknya komik, Iya. asal orang tuanya tahan aja sih. Ah, iya. Komik teksnya banyak banget kan Bang? Banyak, karena dia kan percakapan kan, Bener. dialog kan. Banyak banget kan. Nah, asal tahan aja ngomongnya. Karena anak kan biasa belum pandai baca ya. Iya, Kalau apalagi 4 tahun nih kan, karakter-karakternya. nah benar, 4 tahun nih pengen nih minta bacain. Ah. Anak saya aja minta bacain Oh, ini oke. bisa berulang-ulang Bang satu hari. Lah banyak banget teksnya gitu. Oh, Bayangin, iya, 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 ini iya. udah serek banget suara gitu kan ya. Tapi mereka tetap minta bacain ya, mau gimana ya, tetap kita bacain. Resiko kita udah bikin bucin anak kan, udah bikin anak tergila-gila Iya, iya, sama iya. buku, mau gimana Iya, dong? bagus dong. Mau nggak mau. Kalau dia minta gadget kan. Bener, tergila-gila gadget lebih parah lagi Parah lagi. dampaknya, benar. Oh, berarti komik bisa juga ya? Bisa, asal tahan aja membacakan, Iya. nggak apa-apa. Tapi pilihlah konten yang baik. Nah, Oke. jadi kan jangan asal pilih buku. Banyak Iya, iya, buku-buku iya, duluan iya. mah banyak. Iya, iya, Buku iya. tuh banyak, tapi pilih kontennya. Pastikan konten itu bisa membantu perkembangan anak, Oke. membantu sifatnya, istilahnya kan, Oke. attitude-nya dan lain sebagainya tuh berkembang. Iya, Istilahnya iya, iya. tidak Jadi bukan tidak asal-asal bukan beli asal buku beli ya. gitu. Nah, bukan Oke. asal-asalan beli buku gitu. Menarik juga ya, ternyata ada ya read aloud practitioner. Benar, saya baru dengar ini. Dan ternyata ada praktisinya gitu loh. Dan ini salah satu skill yang harus, kalau saya bisa rekomendasikan, harus kayaknya Harus dimiliki dipunyain orang tua. oleh orang Mau tua. tidak mau, betul. suka tidak suka adalah kewajiban bagi orang tua. Kita punya anak itu adalah, mungkin ada yang berharap ya kan, mungkin ada yang sangat pengen punya anak. Nah, begitu udah punya anak, nah inilah kesempatan untuk kemudian bisa membuat mereka ya punya bekal nanti ketika sudah besar ya kan, karena sudah kita latih dari sejak kecil, membiasakan untuk dekat dengan buku. Benar. Oke, nah yang terakhir Kak Siska, Betul. kalau misalnya warga kota nih pengen tahu, Kak Siska ini kan jualan buku juga. Jualan buku. Nah, rentang harganya nih kalau dari buku-buku ini, kira-kira berapa sih yang harus dikeluarkan investasi misalnya kan, sampai Oke. anak, misalnya sampai anak katakanlah usia SD, mereka sudah siap untuk bisa, sudah SD itu kan dia sudah mulai akalnya sudah Benar. mulai bisa memisahkan ya, sudah mulai Harusnya. sudah bisa mulai kemudian berpikir ya. Nah, itu kira-kira berapa besar investasi yang harus dikeluarkan oleh orang tua? Kalau untuk buku Ya, sendiri bukunya, gitu ya. Sebenarnya kan bukunya kan banyak. Oke. Tergantung dari kita orang tua mau menekankan di mana. Ya. Kalau ini kan kebiasaan sehari-hari. Ya. Ya kan, kalau ini perkembangan, ada emosi dan lain sebagainya. Oke. Terus ada juga yang istilahnya lebih mendekatkan ke Islamnya. Oh, Ya agamanya kan, ya. agamanya Oke. gitu kan. Atau kalau yang non muslim ada juga yang lebih ke dongengnya. Oke. Ya, banyak tuh buku-bukunya. Nah, tergantung orang tua maunya kayak gimana. Nah, kalau untuk saya pribadi, saya kasih tahu harga buku-bukunya aja harga gitu ya. bukunya boleh. Kalau untuk rentang 0 sampai 5 tahun, Ha-ha. itu memang karena kita pakainya per paket, Oke. tidak satuan, tidak Ya. dijual terpisah. Ya. Karena biar berkesinambungan ya, bersambung kisahnya. Oke. Itu harganya memang agak lumayan sih Bang ya. Angkatlah angka, itu memang satu paket ini aja
25 buku itu harganya 2.550.000. Oke. Tapi kita banyak opsi cara pembayaran karena Ya, kita ya. bukan serta merta kita jualan buku aja, enggak. Mm-mm. Mau beli sama siapa aja nggak masalah. Tapi Ya. intinya orang tua mau berusaha Mm-mm. buat mengadakan perpustakaan kecil aja untuk Oke. di rumahnya. Ya. Ada pojok baca Ya. untuk anak. Nah, kita punya cara, mau tabungan bisa, Oh. mau arisan Oke. juga bisa. Oh, ada. Ada arisannya. Oh, unik berarti. Bayangin, biar kita bisa menyesuaikan ibu-ibu, kita Iya, ada iya, arisannya. iya. Arisannya kita akadnya uang, biar nggak terlalu menyalahi syariat ya. Iya. Kalau akad barang tuh kan berubah-ubah ya Betul. kalau untuk barang kan ya. Tapi kalau untuk akad ini kita akadnya uang. Jadi banyak solusinya sebenarnya. Banyak ya. Jadi sebenarnya, jangan hanya mentok. tinggal kita aja Ah. yang mau atau tidak menyisihkan Oke. sedikit rezeki setiap Iya, bulannya gitu. Ya. Saya rasa nggak terlalu besar. Enggak sih kalau Sekarang misalnya 2 juta. Kalau kita konversi dengan 10 gadget, Mbak, Iya bener. kan begitu. Iya kan? Gini sebenarnya kalau gadget sih nggak masalah sih. Tafadol, terserah. Setiap orang tua punya pilihan masing-masing membesarkan anak. Iya, maksudnya saya kasih gambaran nih. Harganya ke gitu bapak ya. ibu ya kan, ke ayah bunda yang punya anak. Sekarang kalau misalnya beliin anak kita gadget, oke katakan gadget itu solusi misalnya. Oh dia diam kok. Harga gadget tuh ya nggak mungkin lah beli yang 2 juta. 2 juta itu RAM-nya lambat ya dipakai untuk main game. Teriak-teriak Iya gitu kan? ya. Nah, jadi kalau dibandingkan dengan ini buku yang kemudian dampaknya ya tentu itu bukan sesuatu yang mahal kalau bagi saya ya, menurut saya gitu loh. Apalagi dengan kondisi kita sekarang, ya ini kan investasi jangka panjang Benar, yang investasi manfaatnya bukan jangka hanya nanti panjang untuk banget. anak kita, bisa jadi untuk yang lain juga. Benar. Oke, kalau mau tahu berarti nanti di Cek aja IG. IG-nya ya, IG Kak Siska ya. Boleh, Oke, silakan. nanti saya share di sini IG Kak Siska. Silakan kalau mau sharing, tanya-tanya Boleh. tentang dunia Masalah read apapun aloud silakan. practitioner, kemudian buku dan segala macam tentang anak, bisa sharing ke beliau. Insya Oke, Allah. Kak Siska, menarik banget obrolan kita. Sampai tidak terasa jam. Nggak terasa. Masya Allah, Ya udah kan? bermaghrib ya. Dan ya saya terima kasih banyak nih Sama-sama, udah mau Bang. hadir berbagi sharing tentang dunia membaca untuk anak, dan terus terang saya dapat ilmu baru ya, skill tentang read aloud Alhamdulillah. practitioner ini ternyata harus ya, kayaknya kita harus masyarakatkan itu ya, Benar, supaya harus kemudian masih membiasakan. banyak lagi orang tua yang mau terlibat dan belajar tentang read aloud practitioner buat anak-anaknya. Oke, sekali lagi makasih Sama-sama, Kak Bang. Siska, mudah-mudahan menginspirasi nih Amin. apa yang disampaikan ya. Mudah-mudahan. Oke warga kota, itu saja obrolan kota kita pada kali ini. Kita ketemu lagi di obrolan kota kita berikutnya. Saya Fahrul pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.